Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Halo juga untuk ayah bunda yang mungkin saat ini sedang menonton video ini. Selamat datang di kelas pembiasaan literasi bersama saya Pak Irwin. Izinkan saya selama 30 menit ke depan untuk menemani anak-anak dalam kegiatan pembiasaan literasi pada pagi hari ini di SD Islam Al Syukro Universal pastinya ya. Walaupun kita masih bertemu dalam keadaan online seperti ini, tapi tidak apa-apa. Semoga ini tidak akan menyurutkan semangat kita ya untuk terus membaca, untuk terus menambah pengetahuan, karena sejatinya pengetahuan adalah jendela dunia. Oke, nah pada video kali ini Bapak akan membacakan anak-anak sebuah cerita yang berasal dari situs komik.pendidikan.id. Ya, basicnya ini adalah komik. Jadi nanti akan Bapak ceritakan kepada kalian. Kalian tidak perlu membacanya secara satu persatu kayak gitu ya. Tapi nanti kalian cukup simak video ini, atau sambil kalian baca dan lihat gambarnya pun tidak masalah gitu ya. Pasti akan have fun banget nanti. Nah, nanti akan Bapak ceritakan isi dari cerita yang ada di komik ini. Lalu, seperti biasa di akhir video nanti kalian silahkan membuka file quiz yang ada di bawah folder video ini ya. Jadi nanti kan akan ada folder video ini nih di aplikasi sekolah.id. Nah, nanti jangan lupa setelah nonton video ini, kalian cek di bawah file ini itu ada file quiz yang bisa kalian buka lalu kalian kerjakan. Soalnya seperti biasa ada 1-5, bentuknya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Lalu nanti kalian pilih mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Pertanyaannya dari mana? Pertanyaannya adalah berasal dari cerita yang akan Bapak bacakan nanti. Jadi makanya kalian jangan skip videonya, ikut nonton videonya dari awal sampai selesai. Oke? Janji ya. Nah, jadi untuk pembacaan cerita kali ini berjudul Persahabatan Unik Tikus dan Tupai. Kalian pastinya udah pada tahu lah ya, tikus itu binatang seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Tikus itu hewan seperti apa sih? Bentuknya kecil pastinya ya. Lalu biasanya dia kotor, jorok, seperti itu. Lalu untuk tupai, kalian tahu tupai seperti apa? Pernah lihat tupai? Pastinya pernah ya. Tupai itu bentuknya sama sebenarnya, kecil, tapi dia itu punya keahlian khusus, yaitu bisa berlari dan juga melompat. Nah, jadi antara tikus dan tupai ini sebenarnya mirip-mirip ya. Dari sisi bentuk mereka tuh sama-sama kecil, walaupun tetap lebih kecilan tikus pastinya ya. Tupai tidak sekecil tikus, tapi tetap saja mereka berdua ini ada kemiripan. Nah, ceritanya seperti apa sih nanti untuk persahabatan unik tikus dan tupai ini? Ya udah, langsung aja ya, biar kalian tidak penasaran. Langsung aja, ini dia Bapak akan ceritakan cerita tentang persahabatan unik tikus dan tupai. Sebelum kita mulai membaca, yuk kita sama-sama baca bismillah dulu supaya pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan ketiga, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai. Ini dia. Persahabatan unik tikus dan tupai. Di suatu hutan, terdapat banyak tanaman dan hewan seperti rusa, harimau, burung, kelinci, monyet, tupai, dan binatang hutan lainnya. Tupai adalah salah satu penghuni hutan yang memiliki sarang di dalam rongga batang pohon. Tupai selalu menyimpan persediaan makanan di dalam sarang. Tapi ia selalu malas membersihkannya, sehingga sarangnya sangat terlihat kotor. Suatu ketika, tupai meninggalkan sarangnya untuk mencari makanan. Wah, sekarang sudah musim kemarau. Sepertinya aku harus mencari banyak makanan untuk persediaan selama masa paceklik, agar aku tidak kelaparan nantinya. Lalu ia pun pergi untuk beberapa hari ke depan. Setelah 7 hari, datanglah seekor tikus kecil yang tersesat di hutan itu. Aku sedang di mana ya?
si tikus kecil menemukan sebuah sarang yang tidak berpenghuni. Sarang ini sepertinya tidak ada penghuninya. Aku akan menempati sarang ini sebagai tempat tinggalku yang baru. Tetapi aku harus membersihkan sarang ini dulu, karena sarang ini bau sekali. Si tikus akhirnya membersihkan sarang tersebut. Saat membersihkan sarang, tikus menemukan banyak makanan yang tergeletak di atas meja. Wah, aku sungguh beruntung. Aku sudah menemukan sarang sebagai tempat tinggal, sekaligus dengan banyak makanan di dalamnya. Wah. Si tikus kecil yang kelaparan segera memakan sebagian makanan itu. Wah, sungguh lezat makanan di sarang ini. Aku sangat menyukainya. Setelah makan, si tikus kekenyangan dan mulai mengantuk. Enak sekali. Perutku sudah kenyang sekarang. Kalau begitu, aku mau tidur sebentar saja. Saat tikus tertidur, datanglah Tupai sang pemilik sarang dengan membawa banyak makanan. Sepertinya sudah lama aku meninggalkan sarang. Aku rasa makanan ini cukup untuk persediaan di masa paceklik nanti. Namun alangkah terkejutnya si Tupai ketika melihat rumahnya menjadi bersih dan ada seekor tikus yang sedang tertidur. Loh, kenapa tikus itu tidur di sarangku ya? Si Tupai lalu mendekat, dan si Tupai pun berteriak dengan sangat kencang di telinga si tikus yang sedang tertidur pulas. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu tidur di rumahku. Si tikus kaget mendengar teriakan si Tupai, kemudian terbangun dari tidur siangnya. Apa maksudmu mengatakan ini rumahmu? Aku tadi menemukan sarang ini tidak berpenghuni dan sangat kotor. Lalu aku mulai membersihkannya. Dan sekarang sarang ini sudah menjadi rumahku. Ini sarangku. Aku hanya meninggalkannya sementara untuk mencari makanan. Jadi ini bukan sarangmu. Aku tidak mau pergi dari sini. Sarang ini sudah menjadi milikku. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Sebaiknya sekarang kamu pergi dari sarangku, keluar. Tidak mau. Enak saja kamu. Setelah sarang ini menjadi bersih dan harum, kamu mau mengusirku keluar? Tikus dan Tupai terus saja berdebat. Tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya. Mendengar pertengkaran antara Tupai dan tikus, semua binatang hutan datang dan berkumpul. Si rusa kemudian memberikan saran kepada Tupai dan tikus agar mencari hakim yang adil untuk menyelesaikan masalah mereka. Sudahlah, kalian jangan ribut lagi. Lebih baik kalian memanggil Raja Hutan untuk memutuskan siapa yang berhak atas sarang ini. Berikut kata si rusa. Oke, benar, itu ide yang bagus. Ayo segera kita panggil si harimau, kata si Tupai. Tupai dan tikus pergi mencari sang Raja Hutan, yaitu harimau. Tiba-tiba di tengah perjalanan, lebih baik jangan memilih harimau sebagai hakim. Aku takut si harimau justru akan memakan kita berdua nanti. Harimau adalah Raja Hutan ini. Sepertinya harimau itu baik, bijaksana, dan juga terhormat. Akhirnya Tupai dan tikus menemui sang Raja Hutan yang sedang tidak bersemangat karena kelaparan. Duh, laparnya. Ada perlu apa kalian kemari? Begini Raja, bisakah Raja menjadi hakim yang adil untuk pertengkaran kami? Kata si Tupai. Tentu saja, sudah menjadi tugasku sebagai hakim untuk menyelesaikan pertengkaran kalian, lalu memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ceritakan apa saja masalahnya. Tupai kemudian mulai menceritakan semua kejadian kepada sang raja. Namun, sang raja yang sedari tadi kelaparan melihat Tupai dan tikus justru melihat mereka sebagai mangsa yang empuk untuk disantap. Hei nak, aku sudah tua. Tolong mendekatlah.
Aku tidak dapat mendengar suara kalian dengan jelas. Tupai dan tikus percaya begitu saja dan mendekati sang raja. Kemari lebih dekat lagi. Kenapa raja meneteskan air liur? Apa raja sedang lapar? Si harimau merasa penyamarannya telah terbongkar, sehingga pelan-pelan ia mulai berjalan mendekat ke arah tikus dan tupai. Tentu saja tidak. Kenapa kau bisa berkata seperti itu? Hei raja, kau bohong. Ayo kita segera lari, tupai. Kemudian keduanya segera berlari dengan sekuat tenaga. Ayo cepat. Dan sang harimau pun mengejar dengan kecepatannya. Tapi tiba-tiba kruk kruk. Namun karena sang harimau sedang lapar, ia menjadi lemas dan tak dapat mengejar mereka. Tupai dan tikus akhirnya selamat dari kejaran sang raja hutan. Hei tikus, benar katamu. Ternyata harimau itu jahat dan berbahaya. Tapi untung kita selamat ya. Aduh, aku capek sekali. Lebih baik kita kembali ke sarang. Tapi aku tidak memiliki sarang, Tupai. Sarang itu bukanlah milikku. Tenanglah, tikus. Tinggallah bersamaku. Kita dapat berbagi sarang nantinya, kata si Tupai. Sungguh? Tupai, terima kasih ya. Ternyata kamu orang yang baik. Maafkan aku karena telah menempati sarang dan memakan persediaan makanmu. Tidak apa-apa. Lagi pula sarangku cukup luas dan cukup untuk ditempati kita berdua. Tupai dan tikus akhirnya tinggal bersama dan mereka saling berbagi tugas. Tupai mengajari tikus bagaimana cara mendapatkan makanan. Sebaliknya, tikus mengajari Tupai bagaimana cara membersihkan rumah. Akhirnya mereka berdua kemudian menjadi teman yang baik dan juga saling melengkapi. Oke, jadi itulah dia cerita tentang persahabatan unik tikus dan juga Tupai. Nah sekarang tugas kalian adalah silahkan mengecek kolom kuis di aplikasi sekolah.id yang ada di bawah postingan video ini. Silahkan kalian cek. Lalu nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana ya. Jawablah setiap pertanyaan dengan teliti dan pastikan kalian sudah menonton ini untuk tahu apa saja jawaban yang ada di soal tersebut. Oke, jadi itu aja untuk pembelajaran literasi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah berpartisipasi dan sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di dalam pembelajaran literasi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.